Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada pagi ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita sehingga kita umatnya dapat beribadah hari ini, yaitu Minggu Letare. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang hadir di gereja ini, juga keluarga-keluarga yang beribadah di rumah melalui live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Kami Majelis HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu dan selamat melayani bagi seluruh majelis gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita beribadah dalam Minggu Letare, artinya bersukacitalah. Dan topik minggu kita adalah bersukacita dalam Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Marilah saudara-saudari yang terkasih, di dalam kerendahan dan ketaatan, kita bersekutu dengan Allah, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi, bersukacita, pujilah. Bersukacita, pujilah Allah Maha Kuasa. Dia curahkan kasih-Nya ke dalam hati umat-Nya. Bersatu hatilah semua di dalam jemaat-Nya. Pun hendaknya lah memuji nama-Nya, penaut menebus umat-Nya yang tak terbatas kasih-Nya. Kesukaan diberikan-Nya kini dan selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati.
Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat akan diselamatkannya. Dengarkanlah hukum Tuhan pada Minggu Letare hari ini yang tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kalbu. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala Ia sambut orang bercela,
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku domba bina yang sesat untuk membela diriku. Dipikunya salib berat. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu, tertulis dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 1-7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku,
sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Sekawanan domba pulang kandang, satu lagi tak pulang. Namun satu sesat mungkin pergi jauh, sangat jauh dari jalan Tuhan. Dalam kubangan lumpur dosa manusia, tiada ketenangan hatinya susah, tiada kesenangan hatinya susah. Akhirnya Yesus menemukannya, domba yang telah tersesat, dibersihkan, dibasuh dengan bersih, dibersihkan dengan darahnya. Mari pujilah Gembala yang setia, yang menyelamatkan manusia sesat, yang menyelamatkan manusia sesat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari seksi lansia.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat HKBP Kernolong untuk minggu ini, Minggu Letare, tanggal 27 Maret 2022. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group, Week, dan seksi serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Untuk itu, pembacaannya adalah pada hal-hal yang utama saja. Ibadah minggu di masa PPKM level 2. Hari ini Minggu tanggal 27 Maret 2022 adalah Minggu Letare, yang artinya adalah Marlas Nirohama Hamu. Dengan topik minggu Marlas Niroham di bagasan Tuhani, bersukacita dalam Tuhan. Sehubungan dengan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2, 22 Maret sampai tanggal 4 April 2022 di wilayah DKI Jakarta, maka kapasitas ruangan ibadah umum adalah 450 orang atau 75%. Ibadah minggu hari ini masih dilakukan 2 kali, yaitu ibadah minggu pagi jam 9.30 WIB, dilaksanakan secara tatap muka dan disiarkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Yang kedua, ibadah minggu sore pukul 17 WIB, dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Peserta ibadah minggu tatap muka diwajibkan menaati protokol kesehatan ketat, melakukan screening pada QR Code Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja kita. Yang berikutnya, penambahan frekuensi ibadah minggu. Sehubungan dengan semakin melandainya grafik pandemi COVID-19 dan telah diturunkannya status PPKM ke level 2, maka mulai hari Minggu yang akan datang, tanggal 3 April 2022, gereja kita akan menambah frekuensi ibadah minggu menjadi 3 kali, yaitu pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, pukul 9.30 berbahasa Batak, pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Adapun rencana pelaksanaan ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja secara onsite atau tatap muka masih dalam tahap pengkajian. Yang berikutnya, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu hari ini telah dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB, masih secara virtual. Diharapkan agar para orang tua selalu mengarahkan anak-anaknya bergabung di ibadah tersebut. Yang berikutnya, persembahan ibadah. Penyerahan persembahan ibadah hari ini dilaksanakan 2 kali, yaitu persembahan sebelum khotbah 2 kantong, yaitu 1A untuk Huria dan 1B untuk pembangunan pemeliharaan gereja. Nomor 2, persembahan setelah khotbah di kantong 2 kantong, yaitu kantong A untuk kantor pusat HKBP dan kantong kedua untuk pengembangan pelayanan diakonia sosial Huria. Warga jemaat yang beribadah di rumah dalam penyerahan persembahan melalui transfer bank di rekening bank HKBP Kernolong atau melalui Sintuawek masing-masing. Yang berikutnya, pembekalan pengurus seksi. Setelah ibadah minggu pukul 9.30 WIB hari ini, bertempat di ruang serbaguna akan dilaksanakan pembekalan pengurus seksi-seksi dan pendamping remaja. Untuk itu diharapkan kehadiran segenap pelayanan takbisan, pengurus seksi, dan pendamping remaja yang telah dilantik minggu yang lalu. Berikutnya, ibadah Hari Doa Sedunia. Gereja kita akan melaksanakan ibadah Hari Doa Sedunia pada hari Senin
tanggal 28 Maret 2022 pukul 17 WIB bertempat di ruang ibadah umum. Cara pelaksanaan tatap muka dengan prokes dan live streaming. Tuan rumah adalah seksi remaja. Pokok doa umat Kristiani di negeri Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Pakaian tradisional negara Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara bermotif bunga-bunga. Diharapkan agar segenap warga jemaat mengikutinya. Yang berikutnya, ibadah Minggu Kesehatan Keluarga. Sesuai dengan keputusan rapat jemaat, ibadah Minggu tanggal 3 April 2022 telah ditetapkan sebagai ibadah kesehatan keluarga. Pada ibadah tersebut diharapkan setiap keluarga duduk berdekatan atau berdampingan sebagai salah satu bentuk kesehatan dalam keluarga. Berikutnya, baptisan kudus. Gereja kita akan melayangkan baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 pukul 9.30 WIB. Bagi warga jemaat yang akan membaptiskan anaknya akan dapat mendaftarkan ke Sintua WIK masing-masing. Kategorisasi baptis akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 pukul 14 WIB. Yang berikutnya, pelantikan pengurus, punguan, dan persekutuan. Pada ibadah Minggu siang pukul 9.30 WIB, tanggal 3 April 2022 akan dilaksanakan pelantikan pengurus punguan persekutuan di gereja kita, yaitu pertama Orsemi, orang tua anak-anak sekolah minggu, kedua Inarut, ketiga Inahana, 4 renungan harian Salom, yang kelima siaran embun pagi Radio Pelita Kasih, yang keenam paduan suara Salom, yang ketujuh kor gabungan. Untuk itu segenap pengurus yang sudah terpilih diharapkan hadir pada ibadah tersebut. Yang berikutnya, ibadah penghiburan bagi keluarga warga jemaat yang berduka. Pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 pukul 19 WIB, gereja kita akan melayangkan ibadah penghiburan secara virtual bagi keluarga yang berduka sehubungan dengan meninggal dunia anggota keluarga tersebut, yaitu yang pertama keluarga Manihuruk Silalahi dari WEK 3, yang kedua Siagian Bolu Tambunan dari WEK 11, dan Sinambela, keluarga Sinambela Marpaung dari WEK 3, Hutauruk Tampu Bolon dari WEK 5, keluarga Naibaho Bolaritonang dari WEK 5, keluarga Siagian Bolu Sibarani dari WEK 5, keluarga Sibuea Bolu Siahaan dari WEK 4, keluarga Sibajuntak Bolu Panjaitan dari WEK 3, keluarga Tambunan Bolu Sitanggang dari WEK 7. Bunga altar hari ini dari Theophilius Arilo Martuado Raja Guguk, Marcera Pilia Aurora Boru Tambunan, dan Aurelia Boru Gultom, anak remaja dan sekolah minggu, sebagai ucapan syukur atas bertambahnya umur Tuhan
Yesus memberkati. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Mazmur pasal 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nama-nama yang ulang tahun dapat kita baca. Kemudian warga jemaat yang sakit, marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit. Yang pertama, Inang Martauli Raja Guguk, istri Amang L. Sianturi, almarhum, dirawat di Rumah Sakit Primaya PGI Cikini dari WEK 8. Dari nomor 2 sampai nomor 17 perawatan di dalam rumah. Warta tambahan, pada hari ini Punggungan Ina mengadakan kegiatan bazar di halaman gereja kita. Mohon dukungannya untuk jemaat kita. Dipersilakan untuk membelinya. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Kita dengarkan persembahan pujian dari seksi AMA.
Dengan sukacita, marilah kita mengumpulkan persembahan kantong 1A dan 1B. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 255 ayat 1 dan seterusnya. Hanya satu kuperlukan.
Ya Allah Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan di hari ini, di hari yang Kau kuduskan ini, kami boleh bersekutu memuji, memuliakan nama Tuhan. Lewat ibadah minggu kami pada saat ini, kami merindukan firman Tuhan, memberikan kesegaran, memberikan pertumbuhan iman bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan Allah Bapa, pada saat ini kami akan menyambut firman Tuhan. Berkati kami, persiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan kami hikmat pengetahuan serta pengertian, agar firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terimalah doa kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan lewat khotbah yang diambil dari Mazmur 32 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Marilah kita membaca secara responsoria. Kami mulai dari ayatnya yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita pada saat ini sesuai dengan nama minggu, Minggu Letare, bersukacita. Bersukacita dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih, saya teringat dengan khotbah yang saya sampaikan pada minggu ketiga Advent tahun lalu, yang juga mengajak kita untuk bersukacita. Dalam khotbah itu saya sampaikan di mana sukacita bukan tentang kondisi atau keadaan ketika semuanya serba kelimpahan, ketika kita sukses atau berhasil. Sukacita bukan bergantung kepada kenyamanan atau kemewahan hidup, atau sukacita tidak tergantung ada tidaknya masalah, persoalan, atau pergumulan hidup. Sekalipun semuanya itu perlu bagi kita. Sukacita terkait dengan mutu manusianya. Sukacita terkait dengan kualitas manusianya. Artinya, sukacita diawali dengan pertobatan dan pembaharuan diri yang dilanjutkan dengan hidup yang berorientasi untuk menyukakan, untuk menyenangkan Tuhan. Itulah sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Letare ini juga menyerukan kepada kita
bersukacita. Bersukacita dalam Tuhan. Sebelum saya menjelaskan khotbah ini dari firman Tuhan ini, saya akan mengawalinya dengan cerita ilustrasi. Cerita ini tentang kelompok oposisi atau pihak yang berlawanan. Kelompok oposisi berarti kelompok atau orang yang suka melawan, suka menentang, mengkritik, dan menolak. Ceritanya demikian. Di sebuah gereja ada sekelompok yang menamakan diri mereka adalah kelompok oposisi. Mereka terdiri dari penatua dan warga jemaat biasa. Mereka inilah yang selalu berseberangan dengan keputusan-keputusan yang dibuat di dalam gereja. Maka tidak jarang mereka sering mengkritik aturan-aturan gereja dan juga mengkritik pendetanya. Karena pada dasarnya apapun keputusan yang sudah ditetapkan di gereja, mereka tidak pernah puas. Mereka menolak, mereka tidak menerima setiap keputusan dan aturan yang sudah ditetapkan di gereja itu. Pada suatu hari diadakan rapat di gereja dan usai rapat mereka berkumpul di satu rumah. Di dalam rumah mereka menyampaikan segala kritikannya masing-masing, menyampaikan protesnya dan penolakannya dari hasil keputusan rapat yang sudah dilaksanakan itu. Maka di dalam rumah itu mereka membicarakan semua kritikan mereka, membicarakan segala keputusan rapat yang mereka tolak itu. Di tengah-tengah perbincangan dan pembicaraan mereka, muncullah seorang dari antara mereka, dan orang ini sering dipanggil si jogal baut. Si jogal baut ini adalah sebutan kepada orang tertentu yang dikenal keras kepala, merasa diri lebih mampu, merasa diri paling benar, dan tidak pernah menerima pendapat dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian si jogal baut ini berkata dalam pembicaraan mereka itu, demikian ia katakan, hari ini kita lebih baik membuat jemaat baru. Kita tidak mau lagi bergabung di gereja itu. Lalu datanglah seorang bertanya kepada si jogal baut. Pertanyaannya adalah demikian, bagaimana kalau tidak ada resort yang mau menerima kita? Dengan santai, si jogal baut ini menjawab, tidak masalah. Kalau tidak ada resort yang mau menerima kita, itu gampang. Kita dirikan saja resort baru. Resort kita sendiri. Lalu yang lain juga bertanya, oke, kita punya jemaat, kita punya resort sendiri. Lalu bagaimana jika ada distrik yang tidak menerima kita? Si jogal baut pun dengan santai menjawab, itu juga tidak masalah. Kalau ada distrik tidak menerima kita,
kita dirikan distrik kita yang baru. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau ada pusat tidak menerima kita? Kita mau kemana? Si Jogal Baut juga menjawab, itu gampang. Tidak masalah. Kalau pusat tidak menerima kita, kita dirikan pusat kita sendiri. Kita angkat aporos kita angkat pendeta kita sendiri. Semuanya beres, tidak ada masalah. Demikian si Jogal Baut menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya yang berkumpul di rumah itu. Tiba-tiba muncul pertanyaan terakhir dari seorang di antara mereka. Dia ini tidak begitu keras seperti teman-temannya yang lain. Ia hanya ikut-ikutan dalam kelompok itu. Dengan suara yang lembut, ia berkata kepada semua teman-temannya yang berkumpul pada saat itu. Demikian ia katakan, kita perlu memikirkan kembali rencana kita ini. Apakah rencana ini sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan atau tidak? Apa gunanya bagi kita punya jemaat, punya resort, distrik, pusat, tapi kalau suatu saat kita tidak masuk surga, semuanya sia-sia. Mendengar ini, semua yang ada di dalam rumah itu menjadi diam. Tetapi tidak berapa lama, si Jogal Baut kembali berkata, kalau kita tidak masuk surga, itu juga gampang. Jika suatu saat kita tidak masuk surga, kita buat surga kita sendiri. Demikian si Jogal Baut menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan itu dianggap semua gampang. Tidak masalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ilustrasi ini menggambarkan bagaimana kerasnya hati manusia. Bagaimana bebalnya hati manusia. Keras kepala, tidak mau diajari, tidak mau dituntun, dan tidak mau diarahkan kepada yang baik. Hal yang baik, pendapat yang baik selalu dikritik, ditolak, karena merasa diri lebih pintar, tahu segalanya, merasa benar terhadap keputusannya sendiri. Padahal hidupnya tidak dapat dipimpin, dirinya tidak terpimpin. Ini namanya tadi si Jogal Baut. Maka hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mau menerima, mau mendengarkan ajaran dan nasihat yang baik. Terutama ajaran dan nasihat Tuhan. Karena dengan firman Tuhan, ajaran Tuhan, itulah yang menuntun kita untuk menuju suatu tujuan yang baik menurut kehendak Tuhan. Tanpa ajaran firman Tuhan, maka kita akan tersesat di dunia yang fana ini. Kita akan tersesat. Kita akan menentukan jalan kita sendiri. Firman Tuhan dikatakan pada ayat
8 dan 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Firman ini adalah sebuah peringatan dan juga pengajaran kepada kita melalui pengalaman hidup pemazmur. Pemazmur Daud yang sebelumnya adalah pendosa. Apa dosa si Daud? Dalam kisah hidupnya, Daud pernah menyukai, tertarik kepada istri seorang panglima perangnya, yaitu Batseba, istri Uria. Daud menyuruh orang mengambil perempuan itu dan membawa kepadanya. Lalu ia melakukan jinah kepada perempuan itu, Batseba, istri Uria. Maka mengandunglah perempuan itu, mengandung anak Raja Daud. Sehingga ia berusaha menutupi kesalahannya ini, berusaha menutupi, menyimpan dosanya ini. Apa usaha yang dilakukan oleh Daud untuk menutupi dosa dan kesalahannya? Yang pertama, usaha yang ia lakukan, Daud menyuruh Uria pulang ke rumahnya untuk menghabiskan waktu bersama-sama dengan istrinya itu, bersama dengan Batseba, supaya tidak curiga mengapa istrinya, mengapa Batseba mengandung. Namun Uria sangat setia kepada raja. Uria juga sangat taat kepada Tuhan demi menjaga tabut Tuhan di kerajaan itu. Sehingga ia tidak pulang sesuai dengan perintah Raja Daud. Daud berpikir, bagaimana cara menutupi dosanya itu? Sedangkan Uria yang taat kepada Tuhan dan patuh kepada raja tidak mau pulang karena menjaga tabut Tuhan. Daud gelisah, bagaimana saya menutupi dosa ini? Ia berpikir dan merencanakan usaha yang kedua. Daud memerintahkan Yoab untuk menempatkan Uria di barisan terdepan dalam pertempuran yang paling hebat, supaya Uria terbunuh. Jika Uria terbunuh atau mati, maka Daud bisa memiliki Batseba. Inilah dosa yang dilakukan. Artinya, jika seseorang berbohong, maka dia akan berbohong. Seseorang melakukan dosa, dia akan melakukan dosa kemudian. Demikian Daud. Dalam keberdosaannya, dia tidak mampu melepaskan dirinya dari beban dosa yang sudah menguasai dalam dirinya. Hingga akhirnya Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memberi peringatan kepada Daud. Dan sejak saat itu pun Daud menyesal dan mengakui dosanya kepada Tuhan, dan ia beroleh pengampunan. Daud yang menyesali dosanya, ia diampuni Tuhan dan ia merasa sukacita.
Sebelumnya pemazmur sangat menyimpan erat dosa-dosanya itu yang telah ia lakukan. Namun semakin dia menyimpan dan menyembunyikan dosanya, justru membuat hidupnya semakin susah. Dosa menjadi beban berat yang membuatnya lemah, membuatnya lelah. Dia berkata, tulang-tulangku menjadi lesu, aku mengeluh sepanjang hari. Siang malam tangan Tuhan menekan aku. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Karena menyembunyikan dosa-dosanya, ia sangat tertekan. Ia merasa terbakar, membuatnya lemah. Artinya tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Ia gelisah, ia takut, ia tertekan. Yang ada hanya beban berat karena dosa yang terus ia tutup-tutupi. Hingga akhirnya ia mengaku dosanya kepada Tuhan. Dan disitulah ia mendapat sukacita. Dengan kata lain, dengan pengakuan dosa, maka ada pengampunan dari Tuhan. Dan upahnya adalah sukacita. Mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka itulah yang membuat rasa sukacita dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari pengakuan pemazmur ini memperlihatkan bagaimana kecenderungan manusia yang selalu menyimpan dosanya di dalam dirinya sendiri. Namun pemazmur menjelaskan bahwa sikap yang seperti ini justru akan membuat kita yang berdosa itu semakin menderita. Jika kita menyembunyikan doa kita, tidak mau mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka hidup kita semakin menderita. Beban hidup kita semakin banyak, hidup kita tertekan. Karena kita tidak mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa dosa itu adalah penyakit. Dosa itu adalah penyakit. Bukan orang sehat yang perlu tabib, tapi orang melalui pengalaman hidupnya ini hendak mengingatkan kepada kita, mengingatkan semua orang, bahwa Tuhan adalah Allah yang mau ditemui, Allah yang mau mengampuni setiap dosa kita. Tuhan mau mengampuni dosa-dosa orang yang mengaku dosanya. Dan Tuhan juga memberi peringatan supaya setiap orang yang sudah diampuni dosanya mau dituntun, mau dibimbing, mau diarahkan Tuhan melalui firman-Nya. Orang yang sudah diampuni dosanya harus hidup menurut hukum firman Tuhan, mau diarahkan. Ketaatan kita kepada tuntunan dan bimbingan Tuhan, seperti apa yang dikatakan dalam perikop khotbah ini, janganlah seperti kuda, jangan seperti bagal yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Jangan seperti kuda dan bagal. Sebagai gembala, Daud tentu mengenali karakter hewan-hewan. Kuda atau bagal dikendalikan oleh pemiliknya. Kuda
dikendalikan oleh kekang, dikendalikan oleh tali. Artinya harus dipaksa, harus diikat supaya menurut. Jika tidak, akan menjadi kuda yang liar, akan menjadi liar. Ini adalah gambaran orang yang keras kepala, orang bebal, yang harus dipaksa untuk turut kepada orang yang mengendalikannya. Ketaatan seseorang kepada Tuhan tidak harus dipaksa. Ketaatan kita kepada Tuhan sesungguhnya harus murni dari hati kita yang paling dalam untuk mau dituntun, diarahkan oleh Tuhan. Tidak harus dipaksa. Orang Kristen sejati tidak harus dipaksa melakukan apa yang benar. Karena kita sudah tahu dan mengenal firman Tuhan, tidak harus dipaksa. Tidak ada keterpaksaan bagi seseorang untuk hidup dalam tuntunan perintah Tuhan. Maka kesimpulan dari kesaksian Daud adalah dosa hanya akan membuat manusia menderita. Sikap keras kepala atau mengeraskan hati, tidak mau dituntun, merasa paling benar, menganggap usaha sendiri adalah jalan keluar yang baik dari setiap kesalahan, dari setiap dosa, itu sama seperti orang fasik. Menganggap diri lebih benar, lebih bijak mengatasi persoalan, bahkan mengatasi dosa dan kesalahan, sama seperti orang fasik. Orang bebal, orang fasik akan menderita sendiri. Orang fasik akan susah sendiri. Bahkan dikatakan di sini, orang fasik banyak mengalami kesakitan, banyak mengalami penderitaan. Tetapi sebaliknya, orang yang mau mengikuti tuntunan Tuhan, maka kasih setia Tuhan akan senantiasa memberkatinya. Orang yang mengikuti tuntunan Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Tuhan akan mengelilinginya dengan kasih setia, memenuhinya dengan kasih setia, yaitu orang-orang yang mau dituntun, diajari, dinasehati oleh firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, dalam minggu kita saat ini, Minggu Letare yang artinya bersuka cita, kita diajak memasuki kehidupan yang bersuka cita di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah orang-orang jujur, bersukacitalah orang-orang yang mengakui dosanya, maka dosamu akan diampuni. Pengampunan dosa dari Tuhan adalah kebahagiaan yang paling mendasar dari kebahagiaan lainnya. Sebab bagaimana mungkin kita dapat menikmati kasih setia Tuhan jika kita sendiri tidak memiliki hubungan yang baik, kita tidak memiliki hubungan yang benar dengan Sang Pemberi sukacita, Sang Pemberi kebahagiaan. Dosa menjadi penghalang kebaikan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dosa menjadi penghalang akan kasih setia Tuhan yang akan mengelilingi kita. Mari tanyakan diri kita masing-masing, apa dosa kita? Orang yang pernah menggugurkan anak yang ia kandung, itu adalah dosa yang besar. Akui dosamu itu kepada Tuhan. Orang yang pernah menipu, menutupi kesalahannya, dosanya itu, merugikan orang lain, bahkan merugikan dirinya, akui dosamu di hadapan Tuhan. Orang tua yang kurang memberikan nasihat pengajaran di tengah-tengah keluarganya, akui kekuranganmu di hadapan Tuhan, supaya keluarga bersuka cita,
supaya dirimu dipenuhi kebahagiaan, supaya hidupmu tidak tertekan dalam penderitaan. Karena sekali dosa dilakukan, jika tidak diampuni, maka dosa yang lain juga akan turut terus menguasai diri kita. Maka ketika kita melakukan satu dosa, minta pertolongan, pengampunan dari Tuhan, dan ikuti kehendak Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita bersuka cita? Apakah ketika semua keinginan terpenuhi, ketika kita sehat, sukses? Bapak Ibu yang sudah punya anak, yang sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, juga kebutuhan Bapak Ibu, sukacita karena Bapak Ibu yang memiliki anak sudah menikahkan anak dan bahkan punya rumahnya masing-masing. Apakah itu yang menjadi ukuran sukacita? Kalau itu adalah ukuran sukacita, lalu bagaimana jika ada orang yang menghadapi sakit penyakit, menghadapi ekonomi yang terpuruk, pemuda-pemudi yang sudah lolos sarjana, tapi hingga saat ini belum dapat pekerjaan. Ada pemuda-pemudi yang sudah bekerja, tapi belum mendapatkan jodoh. Atau sudah lama berumah tangga, tapi belum mendapat keturunan. Apakah tidak bisa bersuka cita? Atau ini menjadi penghalang bagi kita untuk bersuka cita? Dan mungkin juga di antara kita pada saat sekarang ini, bagaimana dapat bersuka cita? Biaya hidup makin meningkat. Minyak goreng saja saat ini sulit didapat. Jika ada pun harganya mahal. Kita bersungut-sungut hanya karena minyak goreng. Apakah kita akan kehilangan sukacita? Sukacita tidak tergantung kondisi atau keadaan di sekitar kita. Sukacita yang mau disampaikan oleh firman Tuhan saat ini adalah kondisi rohani yang menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan yang telah dipulihkan. Inilah sukacita. Kondisi batin kita ada perdamaian antara kita dengan Tuhan. Batin yang tetap tenang sekalipun keadaan sulit, sekalipun ada kesusahan atau masalah. Kondisi rohani yang terhubung dengan Tuhan, ia akan yakin bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberi kekuatan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu mencari kita. Tuhan mau menerima kita. Tuhan mau menyambut kita ketika kita mau menyesali dosa kita. Seperti Tuhan yang mencari domba itu. Diumpamakan dengan domba yang hilang. 100 ekor domba hilang satu, dicari sampai dapat. Setelah dapat, maka pemiliknya bersuka cita. Tuhan juga bersuka cita jika kita datang kepadanya, meninggalkan dosa-dosa kita, hubungan yang baik dengan Tuhan. Inilah sukacita yang sesungguhnya. Maka datanglah kepada Tuhan, tanyakan diri jika ada dosamu, akuilah, maka Tuhan akan mengelilingi hidup kita dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Penuhi kami dengan sukacita yang dari Tuhan, sehingga kami boleh merasakan penyertaan dan sukacita penuh dalam kehidupan kami, melalui tuntunan, melalui nasihat dan ajaran firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, apapun yang dapat memenuhi hidup kami, memenuhi sukacita kami, yang hadir, yang ada tengah dunia ini, tetapi semuanya itu adalah sementara, semuanya itu adalah fana. Tetapi sukacita yang sesungguhnya
hanya ada di dalam kuasa Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan selidiki kami Tuhan, ingatkan kami akan setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami mau datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, menyerahkan diri kami hanya kepada Tuhan, sehingga melalui pengampunan dosa, kami dapat merasakan sukacita yang sempurna, seperti pengalaman pemazmur Daud ketika dosanya diampuni, dia bersukacita dalam hidupnya. Penuhi kami dan turunkan berkat-berkat-Mu Tuhan atas kami, sehingga ketika kami menjalani hidup ini, kami senantiasa merasakan penyertaan Tuhan. Kami manusia yang lemah Tuhan tidak mampu melakukan apapun tanpa Engkau seturut dengan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa dan penyerahan diri kami yang kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat
banyak pun seteru mengancam nyawaku, Yesus penolong yang teguh merangkul hidupku. Di jalan yang berat, segera ku datang padanya, dan hatiku tenang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Kami seluruh Majelis HKBP Kernolong dan seluruh petugas pelayan di kebaktian Minggu pagi ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.
Kepada anak pelajar CD, kita belajar CD di ruang kebaktian remaja. Di ruang kebaktian remaja. Terima kasih. Kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita